Termasuk di situ mengusir keadaan-keadaan jin, karena jin senang di tempat yang kotor. Makanya saya bisa katakan kalau ada cicak tuh beberapa tempat, itu jin biasanya ada juga di situ. Dan Nabi menyebutnya dengan hewan fasik kecil. Selain membawa kotoran, dia pernah juga meniup-niup api yang sedang membakar Nabi yang rahim supaya semakin menyala. Ya, diharapkan jadi dingin dan teduh, ini malah ditiup-tiup oleh hewan ini. Makanya ketika Anda membunuhnya, bukan cuma menghilangkan kotoran, tapi plus ada pahala di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah jika video ini muncul di beranda. Ini adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu. Setidaknya sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Insya Allah menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, jika di rumahmu tiba-tiba terdapat banyak cicak, adakah ini hanya masalah kebersihan, atau ada tanda yang lebih dalam untuk dipahami? Dalam Islam, keberadaan cicak dapat menjadi pertanda dan pengingat akan berbagai nilai dan ajaran penting. Selain itu, cicak memberikan pelajaran tentang kesehatan dan keselamatan, mengingat perintah Rasulullah terkait dengan hewan ini. Bagaimana perspektif Islam mengenai keberadaan cicak di dalam rumah? Mari kita telusuri bersama-sama. Pertama, sebagai pengingat kebersihan dan kesucian. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang bersuci. Ini menekankan kebersihan dalam kehidupan seorang muslim. Kebersihan yang terganggu dengan keberadaan cicak bisa menjadi pengingat untuk selalu menjaga kebersihan dan kesucian rumah. Dalam hadis Imam Muslim juga menyebutkan bahwa Rasulullah bersabda, kebersihan merupakan sebahagian dari iman. Rumah yang bersih cenderung kurang menarik bagi hewan-hewan seperti cicak, sehingga menjaga kebersihan adalah bagian dari menjaga iman kita. Itu sebabnya, banyak ulama menekankan pentingnya menjaga kebersihan hidup sebagai salah satu cara menjalankan ajaran Islam. Menjaga rumah tetap bersih dari gangguan hewan sejalan dengan sunnah Rasulullah. Kebersihan tidak hanya penting untuk kesehatan fisik, tapi juga untuk kesejahteraan rohani. Rumah yang bersih dan bebas dari gangguan cicak mencerminkan kita untuk hidup selaras, sesuai dengan nilai-nilai Islam yang diajarkan dalam Al-Quran dan hadis. Kedua, pelajaran tentang kesehatan dan keselamatan. Dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Aisyah disebutkan bahwa Rasulullah memerintahkan membunuh cicak dan menjelaskan bahwa cicak adalah hewan yang meniup-niup api kepada Nabi Ibrahim. Ini menunjukkan bahwa ada pertimbangan kesehatan dan keselamatan yang mendasari di dalam perintah ini. Keberadaan cicak di rumah dapat menimbulkan risiko kesehatan, karena cicak diketahui adalah salah satu faktor pembawa penyakit. Kondisi ini mengingatkan kita untuk selalu menjaga kediaman rumah dari hewan yang bisa membahayakan kesehatan kita. Ahli sains juga mendukung pandangan ini dengan menjelaskan bahwa cicak adalah pembawa berbagai patogen yang berbahaya untuk manusia. Oleh itu, menjaga populasi cicak tetap terkendali adalah langkah yang sangat penting untuk memastikan kesehatan dan keselamatan keluarga. Dengan mengikuti perintah Rasulullah dan menjaga kebersihan rumah, kita tidak hanya melindungi diri dari penyakit, tapi juga menunjukkan kepatuhan terhadap ajaran Islam yang menekankan kepentingan kesehatan dan kesejahteraan. Ketiga, hikmah keseimbangan ekosistem. Dalam Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 2 menyatakan, dan Dia menciptakan segala sesuatu dan menetapkan ukurannya dengan tepat. Ayat ini menunjukkan bahwa setiap makhluk hidup diciptakan dengan tujuan dan takarannya masing-masing. Keberadaan cicak dalam jumlah yang banyak dapat menunjukkan adanya ketidakseimbangan ekosistem di dalam sebuah rumah. Hal ini terjadi karena kurangnya hewan pemburu alami, atau adanya sumber makanan yang berlebihan di dalam rumah. Para ahli ekologi juga menekankan bahwa peningkatan populasi cicak bisa menjadi tanda adanya ketidakseimbangan dalam ekosistem rumah tangga. Dengan memahami dan mengatasi ketidakseimbangan ini, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan seimbang. Perkara ini sejalan dengan ajaran Islam yang mengajarkan kita untuk menjaga keseimbangan alam dan tidak merusaknya. Memelihara keseimbangan ekosistem di rumah adalah bagian dari tanggung jawab kita sebagai khalifah yang harus menjaga amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi. Keempat adalah tanda-tanda kehadiran serangga lain. Banyaknya cicak di rumah bisa menjadi indikasi bahwa terdapat banyak serangga di rumah Anda yang perlu dikendalikan. Hal ini sebenarnya memiliki keuntungan, karena cicak juga membantu mengurangi populasi serangga ini, seperti lipas, nyamuk,
dan lainnya yang dapat menjadi faktor timbulnya penyakit dan gangguan spiritual. Namun jika jumlah cicak sudah terlalu banyak, itu bisa menjadi masalah tersendiri. Oleh karena itu, menjaga kebersihan rumah dan mengendalikan populasi serangga adalah langkah yang sangat penting. Dengan demikian, kita tidak hanya mengatasi masalah cicak, tetapi juga menjaga rumah agar tetap sehat dan terpelihara. Ini adalah bagian dari upaya kita untuk selalu menjalankan ajaran Islam yang menekankan pentingnya kebersihan dan kesehatan. Kelima, tanda adanya gangguan spiritual. Beberapa ahli spiritual dan sufi memandang bahwa keberadaan cicak yang terlalu banyak adalah pertanda adanya gangguan spiritual atau energi negatif di rumah tersebut. Mereka percaya bahwa ketidakseimbangan spiritual bisa tercermin dari kondisi fisik rumah itu. Ini dapat menjadi pengingat untuk kita agar selalu menjaga kualitas ibadah dan memastikan rumah kita penuh dengan energi positif dan keberkahan. Jika di akhir-akhir ini ibadah kita terasa tidak khusyuk, mungkin ada baiknya untuk direnungkan apakah ada faktor-faktor eksternal seperti gangguan cicak yang memengaruhinya. Dengan menjaga kebersihan dan ketertiban rumah serta memperbaiki kualitas ibadah, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan penuh kedamaian. Ini adalah bagian dari usaha kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menciptakan rumah yang diberkahi. Keenam, pengingat kepatuhan terhadap sunnah Rasulullah. Memahami perintah untuk membunuh cicak ini dapat diinterpretasikan sebagai kepatuhan terhadap sunnah dalam pengendalian jumlah populasi cicak. Dalam hadis disebutkan bahwa cicak adalah hewan yang meniup api kepada Nabi Ibrahim, sehingga membunuh hewan cicak ini menjadi bagian dari anjuran Islam. Ini mengingatkan kita untuk selalu mengikuti sunnah dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam hal menjaga kebersihan rumah. Dengan mengikuti sunnah Rasulullah, kita tidak hanya menunjukkan ketaatan, tetapi juga menjaga rumah kita dari gangguan hewan yang bisa membahayakan keselamatan diri. Menjaga populasi cicak tetap terjaga adalah salah satu cara untuk menjalankan ajaran Islam secara menyeluruh. Ini adalah bentuk kepatuhan kita kepada Rasulullah dengan upaya untuk menciptakan lingkungan kita tetap bersih, sehat dan nyaman. Ketujuh, pengingat ketergantungan kita kepada Allah. Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 23 mengingatkan kita, dan bertawakallah kepada Allah jika kamu benar-benar beriman. Menghadapi masalah seperti keberadaan cicak yang berlebihan, dapat meningkatkan ketergantungan seseorang itu kepada Allah untuk perlindungan. Ini adalah pengingat bahwa dalam setiap masalah termasuk masalah cicak kita harus mohon pertolongan kepada Allah dengan berdoa dan berusaha mengatasi segala masalah dan musibah. Ini adalah salah satu bagian dari proses spiritual untuk selalu mengingat bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah atas kehendaknya. Menjaga rumah tetap bersih dan bebas dari gangguan cicak juga adalah salah satu cara untuk menjalankan amanah Allah dan menunjukkan ketergantungan kita kepadanya dalam setiap aspek kehidupan. Kedelapan, pengingat untuk kesadaran lingkungan. Ulama dan ahli sains sama-sama menekankan pentingnya kesadaran dan tanggung jawab terhadap kebersihan dan ekosistem rumah. Cara bagi kita berinteraksi dengan makhluk hidup lain, seperti cicak, juga harus sejalan dengan pandangan Islam yang mengajarkan untuk menjaga lingkungan. Satu momen untuk merenungi apa yang perlu diperbaiki dalam cara kita menjaga rumah dan menjalankan ibadah. Dengan menjaga kebersihan rumah dari cicak, kita tidak hanya memenuhi perintah agama, tetapi juga ikut berkontribusi dalam hal menjaga kebersihan lingkungan. Kesembilan, refleksi diri dan perbaikan. Para sufi sering menekankan pentingnya refleksi diri dan perbaikan. Keberadaan cicak yang berlebihan dapat menjadi kesempatan untuk mempertanyakan dan memperbaiki aspek kehidupan seseorang. Ini adalah momen untuk merenungi apa yang perlu diperbaiki dalam cara kita menjaga rumah dan menjalankan ibadah. Dengan melakukan refleksi diri, kita bisa menemukan area yang perlu diperbaiki dan mengambil langkah untuk meningkatkannya. Ini termasuk menjaga kebersihan rumah dan memastikan bahwa kita hidup sesuai dengan ajaran Islam. Refleksi dan perbaikan diri juga adalah bagian penting dari perjalanan kita untuk menjadi muslim yang lebih baik dan taat. Kesepuluh, kedamaian dan ketenangan. Al-Quran, Surat Al-Fat ayat 4 menyatakan, Dialah yang menenangkan hati orang-orang yang beriman dengan ketenangan iman. Menciptakan lingkungan rumah yang tenang dan damai, bebas dari gangguan hewan seperti cicak, bisa membantu mencapai ketenangan. Rumah yang bersih dan tertata mencerminkan ketenangan batin penghuninya. Dengan menjaga rumah tetap bersih dari gangguan cicak,
kita secara tidak langsung sedang berusaha mencapai kedamaian dan ketenangan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan bagi orang-orang yang beriman. Rumah yang bersih adalah cerminan dari hati yang bersih dan iman yang kuat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga yang menyimak sampai akhir terhindar dari neraka dan dimasukkan dalam surganya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.